jelasin apa aja yang kalian ambil datanya. Kalian output-nya akan seperti apa saja yang hasil yang kalian inginkan, baru dah kalian bahas. Oh, aku tuh ingin loh dapat kerapatan jenis, karena aku nggak pakai data struktur komunitas, aku ingin tahu kerapatan jenisnya. Lalu aku ingin tahu INP, karena aku perlu data INP, sedangkan INP itu tersusun dari frekuensi dan dominansi, maka aku perlu data frekuensi dan dominansi. Aku perlu indeks keanekaragaman, aku perlu data tutupan kanopi untuk tahu bagaimana sih status atau kondisi di lapangan, atau kondisi kawasan yang kalian teliti. Karena dari tahunya kerapatan jenis, kerapatan dari pohon ataupun tutupan kanopi, kalian bisa tahu apakah dia termasuk kategori baik, sedang, atau buruk. Paham? Paham, Kak? Baik, Pak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Lalu untuk kalian berdua lagi, coba jelasin hal-hal apa saja yang tidak boleh ketika pengambilan data tutupan kanopi. Yang harus dihindari ketika pengambilan data tutupan kanopi itu hal-hal apa saja? Maaf, Kak. Kalau saya kurang tahu, Kak. Mungkin kondisi lingkungannya, Kak. Kayak cuacanya kalau misalnya lagi berkabut atau ada asap, nggak ideal untuk diambil fotonya. Udah, itu aja. Yang lain ada yang bisa jawab? Izin mencoba menjawab. Ya. Yang pertama itu gak boleh di antara dua pohon yang besar, Kak, karena nanti bisa terhalang, Kak. Terus nggak boleh langsung nggak boleh ada noise, Kak, kayak pantulan dari sinar matahari secara langsung gitu, Kak. Oke, karena lanjut. nanti itu ya. Terus kameranya itu harus kamera yang sama, Kak, agar pikselnya nggak berubah. Oke. Kamera sama itu biar nanti pikselnya nggak berubah, Kak, biar ukurannya itu nggak berubah nanti gitu, Kak. Terus kalau bisa ukuran dari fotonya tuh 4x3 kalau nggak salah, Kak. 1:1. Oh iya. Rasio pengambilan foto adalah 1:1. Itu kenapa sebenarnya semua rasio itu bisa digunakan untuk pengambilan data tutupan kanopi, tapi akan lebih baik itu 1:1 karena dia punya posisi atau bidang yang hampir sama untuk setiap sisinya. Itu perlu diingat. Apakah ketika kan tadi temannya bilang pengambilan foto tutupan kanopi itu harus pada HP yang sama agar pikselnya sama. Apakah itu berarti tidak boleh pengambilan tutupan kanopi dengan HP yang berbeda? Apakah apabila pengambilan foto tutupan kanopi dengan HP yang berbeda itu tidak bisa diolah? Izin, Kak. Oke. HP yang berbeda dengan rasio yang sama itu diperbolehkan, bisa diolah, namun jumlah mungkin seperti itu pemahaman saya, Kak. Terima kasih. Ya, benar kata Benny. Jadi itu kalian harus garis bawahi. Bukan berarti ketika kalian ngambil data harus semua HP-nya sama. Misal satu HP itu boleh HP berbeda, akan tetapi saat pengolah buat hasil perhitungan itu akan rancu, apalagi dalam satu plot itu 5, misal kalian ngambil 5 foto, kelima-limanya HP-nya beda, itu akan membuat hasil dari pengolahan data kalian itu rancu. Ngerti? Jadi diusahakan dalam pengambilan tutupan kanopi itu semua HP itu sama dengan rasio 1:1. Seperti itu. Lanjut. Untuk kalian berdua. Pengambilan tutupan kanopi itu kan kita harus ngelihat situasi. Ada pengambilan 5, 4, dan 9. Bisa dijelasin ke aku kapan kita ngambil 4, kapan 5, kapan 9? Devita? Richel? Nggak ada yang mau jawab? Saya kurang tahu, Kak. Devita juga nggak tahu. Sorry, Kak, kalau nggak salah 9 itu untuk yang
tegakannya jarang-jarang ya. Terus kalau 4 itu untuk yang tegakannya rapet gitu. Kalau yang 5 mungkin untuk yang kerapatannya sedang. Maaf Kak kalau salah. Devita gimana? Kalau menurut saya, Devita coba deh dikerasin ngomongnya. kalau menurut saya Kak, kalau sepemahaman saya itu tadi diambil pada saat yang padat itu padat, sedang, dan renggang, jarang. Lalu apa? Apa padat, sedang, dan jarang itu apa? Tinggi tegak dari pohon mangrove itu Kak. Tinggi tegak? Kamu bahas apa? Devita bahas apa? Aku lagi bahas tutupan kanopi loh. Iya Kak, tutupan kanopi. Kalau setahu saya itu yang diambil itu pada saat membedakan ketiga kondisi itu Kak, yaitu 4 padat, tinggi tegak dari pohon mangrove, jaraknya sedang, dan renggang Kak. Aku mau yang lain deh jelasin. Emmy tahu nggak kategorinya apa aja? Izin menjawab Kak, untuk tutupan mangrove itu yang di kategori sangat padat itu lebih dari 75%. Sedangkan untuk yang sedang itu sekitar 50-75%. Dan untuk yang jarang itu yang tutupannya kurang dari 50% Kak. Jadi kalau padat kita ngambil berapa foto? 9 Kak. Padat kita ngambil berapa foto? Izin menjawab Kak, boleh Kak membantu? Oke, Tiara. Kalau padat itu ngambilnya 4 foto Kak. Terus kalau misalnya vegetasinya sedang itu ngambilnya 5 foto, kalau jarang dia 9 Kak. Padat, sedang, dan jarang itu dilihat dari apanya? Tingginya. Seperti yang dibilang Devita, tinggi. Vegetasi mangrove-nya Kak. Dari apanya dilihat? Dari daunnya Kak. Oke. Udah didengar? Semuanya udah dengar? Emmy udah dengar? Sudah Kak. Lanjut. Saat pengambilan data tutupan kanopi, posisi tangan itu seperti apa? Devita? Izin menjawab Kak. Posisi tangan itu lurus. Lurus kemana? Ke atas? Kurang tahu Kak. Kurang tahu. Ketiga kalinya loh, aku ngasih pertanyaan. Ketiga kalinya juga kamu bilang kurang tahu. Richard? Yang pasti sejajar dengan dada dan nggak menghalangi kameranya Kak. Jadinya Kenapa? menutupi Coba kamera. dijelasin. Ya posisi tangannya pas pegang kamera sejajar dengan dada dan tangannya nggak menutupi kamera. Maksudnya nggak, jarinya jangan sampai menutupi kamera gitu Kak. Yang lain, coba Reza, gimana caranya posisi tangan saat pengambilan data tutupan kanopi? Sejajar dengan dada Kak, dan kita tidak bisa melihat dan
Sama kita harus kameranya kamera depan perbandingan 1:1, Kak. Begini, Lihat. Kak. Kalian bisa lihat posisinya Reza. Kayak gitu caranya pengambilan data tutupan kanopi, terutama untuk Richel sama Devita, karena kalian nggak ikut pengambilan data. Aku nggak tahu nanti kalian waktu ujian akhir akan disuruh praktek secara video, aku juga nggak tahu, jadi mohon dipersiapkan. Selanjutnya, saat pengambilan DBH, ada kategori pohon bercabang, kapan kita hitung cabang, kapan cabang kita hitung dan kapan cabang kita tidak hitung, kapan kita mengambil 1,3 itu malah di atasnya lagi 30 cm, kapan kita tidak perlu menambahkan 30 cm. Bisa dijelaskan? Devita? Terserah deh siapa yang duluan, Devita, Richel, terserah. Ada yang bisa jelasin? Maaf Kak, yang ini saya benar-benar nggak bisa jawab karena saya nggak tahu. Berarti kamu hanya tahu pengambilan data hanya sebatas setinggi dada orang dewasa atau 1,3 meter? Iya? Ya Kak. Devita juga kayak gitu? Iya, Kak. Ada yang bisa jelasin? Permisi Kak, izin menjawab Kak. Oke, Ramadan. Tadi itu yang bercabang maksudnya itu yang bercabang dihitung 2 atau dihitung 1 atau Semua karena dijelasin. yang benjolan itu Kak? Jadi kalau bercabang itu kurang dari 1,3 meter itu pohonnya itu nanti dihitung 2 Kak. Kalau Gimana? Kalau jadi kan kalau pohon itu bercabang, terus dia nyabangnya itu kurang dari 1,3 meter itu Kak. Jadi di bawah 1,3 meter dia udah bercabang itu dihitung 2 pohon. ya, Tapi kalau lalu sudah lebih itu dihitung 1 pohon. kalau Terus di atas 1,3 percabangannya dihitung? 2 pohon atau ya sesuai cabangnya itu Kak, nyabang berapa Kalau di biasanya 2 sih. atas 1,3 percabangannya dihitung? Ya, itu dianggap 1 pohon Kak. Oke. Kapan Terus kita bisa menambahkan 30 cm? itu Kak, kalau ada benjolan itu Kak di pohonnya. Jadi kan pohonnya nggak rata, kadang ada benjolan di dada seukuran dada kita itu biasanya mungkin ada benjolan itu kita naikkan 30 cm itu. Oke. Udah didengar? Richel, Devita dengar? Ya Kak. Kalau di saya putus-putus, Kak, maaf. Oke. Devita sekarang suaranya udah terdengar jelas belum? Masih putus-putus, Kak. Oke, Tiara bisa ulang apa yang dibilang Ramadan tadi? Bisa Kak. Jadi kalau misalkan ada cabang di bawah 1,3 meter itu dihitung 2 pohon Kak. Sedangkan kalau misal Atau sejumlah percabangannya? Itu Kak. Kalau misalkan dia ada cabang di atas 1,3 meter itu dihitung 1 pohon Kak. Kemudian jika ada benjolan ya pada pohon di atas ukuran dada itu, dada orang dewasa itu dikasih penambahan 30 cm Kak. Oke, dinaikkan 30 cm atau dalam kondisi yang stabil. Jadi kalau misalnya dalam 30 cm ternyata kalian masih nemuin, oh ternyata ada benjolan lagi atau posisinya tidak stabil, maka kalian naikin lagi sedikit untuk posisi yang stabil. Ngerti? Reza, bisa diulangi? Ntar lu. Devita udah kedengeran jelas? Iya, Kak. Coba Reza ulangin. Tadi Tiara ngomong apa? Maaf Kak, tadi Kak Tiara saya kurang mendengar. Oke, Devita coba diulangin tadi Tiara ngomong apa? Kalau pengukuran itu tadi, yang dibilang Kak Tiara itu kalau di atas 1,5 cm itu dihitung 1 pohon. Dan kalau di bawah berapa? Di atas 1,5 cm. Tiara tadi di atas 1,5 ya? Enggak Kak. Di bawah 1,5 cm. Di bawah 1,5 juga Tiara? Enggak Kak. Di bawah 1,3 cm Kak. Di bawah 1,3 cm? Yang 1 pohon di atas 1,3 meter Kak. Bisa didengar Devita? Iya Kak. Berapa?
1,3 meter. Lanjut. Kalau di atas 1,3 meter, itu dihitung 2 pohon. Dan kalau Ulang-ulang gimana? kalau di pengukuran di atas 1,3 meter, itu dihitung 2 pohon. Kalau di bawah 1,3 meter itu dihitung 1 pohon. Dan kalau ada di benjolan itu dinaikkan 30 cm. Benar kayak gitu, Tiara? Tadi Devitanya bilang yang 1,3 di atas 1,3 itu 2 pohon gitu tadi? Iya. Satu pohon ya. Di atas 1,3-nya? Di atas 1,3 meter itu 1 pohon. Lalu yang di bawah? Di bawah 1,3 meter itu 2 pohon dihitung. Oh iya. Richel, dengar apa yang dijelasin? Dengar, Kak. Bisa diulang? Bisa, Kak. Jadi kalau cabangnya di bawah 1,3 meter, bisa dihitung 2 cabang atau sejumlah percabangannya. Terus kalau di atas 1,3 meter, dihitungnya 1. Lalu kalau benjolan bisa dinaikkan 30 cm, atau kalau masih ada benjolan lagi bisa disesuaikan sedikit. Oke. Aku harap hal-hal kayak gitu saat pengambilan data tuh kalian ingetin banget, karena pasti itu yang bakalan kemungkinan besar bakal dicercer sama asdos yang lain. Karena itu titik lemah biasanya. Lalu, tadi Devita menjelaskan bahwa pengukuran itu menggunakan purposive random sampling. Pengukuran apa yang menggunakan purposive